Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Cynthia dengan nomor induk mahasiswa 12080223549 dari kelas 5C Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kultur jaringan, yaitu media dan lingkungan tumbuh ekspan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Media kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan sel jaringan atau organ tanaman pada medium buatan atau in vitro secara aseptik. Teknologi kultur in vitro dimulai dengan spekulasi seorang ilmuwan dari Jerman bernama Haberlein pada awal abad ke-20 tentang teori totipotensi. Haberlein menyatakan bahwa setiap sel mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman normal jika dikulturkan pada nutrisi dan lingkungan yang tepat. Media merupakan faktor utama dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media tumbuh pada kultur jaringan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekspan serta bibit yang dihasilkannya. Menurut Imelda tahun 2018, penggunaan media dasar yang tepat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan bibit menggunakan teknik kultur jaringan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimum. Menurut Raharaja dan Wahyu tahun 2003, media tanam kultur jaringan terdiri dari dua jenis, yaitu media cair dan media padat. Media cair digunakan untuk menumbuhkan eksplan sampai terbentuk PLB atau protochrome-like body, yaitu eksplan yang akan tumbuh jaringan seperti kalus berwarna putih. Sedangkan media padat digunakan untuk menumbuhkan PLB sampai berbentuk planlet. Terdapat beberapa komposisi media, yaitu unsur hara makro dan mikro, sumber vitamin dan asam amino, zat pengatur tumbuh, arang aktif, bahan pemadat, senyawa organik, dan sumber karbohidrat. Baiklah, kita bahas satu persatu. Unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, yaitu seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit, seperti besi, mangan, zinc, kobalt, tembaga, boron, dan molibdenum. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh. Umumnya terdapat dua golongan zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam kultur in vitro, yaitu golongan auksin dan sitokinin. Zat pengatur tumbuh yang termasuk auksin adalah IAA, IBA, 2,4-D, dan NAA. Sedangkan zat pengatur tumbuh yang tergolong sitokinin adalah BA atau BAP, 2IV, kinetin, zeatin, dan tidiajuron. Rasio kedua golongan zat VT ini akan mempengaruhi arah morfogenesis yang terjadi pada kultur jaringan. Apabila rasio auksin yang lebih tinggi dari rasio sitokinin akan menstimulasi terbentuknya akar. Sedangkan apabila rasio sitokinin yang lebih tinggi dari rasio auksin akan menginduksi terbentuknya tunas. Dan apabila rasio auksin dan sitokinin terdapat pada konsentrasi yang sama, maka akan terbentuknya kalus. Komposisi selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin dibutuhkan tanaman sebagai katalisator dalam berbagai proses metabolisme. Beberapa jenis vitamin yang sering digunakan dalam kultur in vitro adalah tiamin, nikotinik asid, dan virodosin. Selanjutnya, asam amino. Asam amino menyediakan sumber nitrogen untuk pertumbuhan sel. Beberapa asam amino yaitu seperti kasein hidroliset, L-glutamin, L-asparagin, gilasin, glutamin, asparagin, dan L-tirosin. Selanjutnya yaitu sumber karbohidrat. Karbohidrat berguna dalam proses respirasi karena tanaman kultur bersifat heterotrof, yaitu tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Beberapa jenis karbohidrat yaitu sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya, arang aktif. Arang aktif berfungsi untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan tergantung jenis tanaman yang dikulturkan.
Arang aktif akan mengabsorpsi senyawa fenolik yang dihasilkan selama pengkulturan untuk mereduksi toksisitas. Pemberian arang aktif mengakibatkan media menjadi berwarna gelap sehingga dapat merangsang pembentukan akar. Selanjutnya, bahan pemadat. Bahan pemadat bertujuan untuk membuat media menjadi padat maupun semi padat. Bahan pemadat dapat berupa agar, agaros, atau gelan gam. Dan yang terakhir adalah senyawa organik. Senyawa organik biasanya ditambahkan ketika pemberian komponen lain menghasilkan pertumbuhan yang kurang baik. Beberapa contoh senyawa organik yaitu seperti kasein hidroliset, coconut milk extract, jus tomat, dan jus jeruk. pH media juga merupakan faktor yang penting, di mana pH media mempengaruhi absorpsi ion-ion dan juga kepadatan media. pH optimal media yaitu 5,5 sampai dengan 6. Apabila pH media terlalu tinggi, maka dapat ditambahkan larutan HCl yang berguna untuk menurunkan pH hingga mencapai pH normal. Dan apabila pH media terlalu rendah, dapat ditambahkan larutan NaOH yang berguna untuk menaikkan pH hingga mencapai pH normal. Selanjutnya, jenis-jenis media. Yang pertama terdapat media Murray-Sek atau Scoop atau MS, yaitu didesain untuk menginduksi organogenesis dan regenerasi tanaman. Di mana media MS ini merupakan media yang paling cocok dan paling banyak digunakan dalam kultur jaringan dan dapat digunakan untuk semua jenis tanaman karena media MS ini memiliki kandungan nitrat, kalium, dan amonium yang tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dan keunggulan dari media MS ini yaitu berfungsi untuk regenerasi jaringan dengan penambahan PPM atau Plant Preservative Mixture, merupakan biosida spektrum luas yang sangat efektif mencegah dan menurunkan tingkat kontaminasi mikroba pada kultur jaringan. Yang kedua adalah media white yang didesain untuk kultur kalus. Yang ketiga, media B5 atau Gamber didesain untuk suspensi sel atau kultur kalus. Dan yang keempat adalah media Pachin and Wen didesain untuk kultur anggrek. Media kelima yaitu WPM atau Woody Plant Medium didesain untuk tanaman berkayu dan perdu. Keenam, media Nits and Nits didesain untuk kultur tepung sari atau polen. Media ketujuh yaitu media N6 didesain untuk tanaman serealia. Media kedelapan yaitu media Knopf didesain untuk menumbuhkan kalus wortel. Yang kesembilan yaitu media Knudson yang didesain untuk kultur anggrek. Dan media yang ke-10 adalah media S atau Seng dan Hildebrand yang didesain untuk kultur kalus tanaman monokotil. Selanjutnya, pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan secara in vitro. Cahaya dapat mempengaruhi perkembangan tumbuhan secara in vitro dan in vivo. Keadaan suatu kultur dipengaruhi oleh fotofotosintesitas, kualitas, dan intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 1000 sampai dengan 4000 lux. Menurut Lutfi dan kawan-kawan tahun 2010, cahaya mempengaruhi pengaturan produksi bahan metabolit dalam kultur jaringan, termasuk metabolit primer seperti enzim, karbohidrat, lipida, dan asam amino, sedangkan metabolit sekunder seperti antosianin, flavonol, dan karotenoid. Terdapat beberapa pengaturan dalam pemberian cahaya. Yang pertama, cahaya yang baik untuk pertumbuhan kultur ialah cahaya berwarna putih. Yang kedua, lampu fluoresens jauh lebih baik dibandingkan lampu pijar karena panasnya relatif rendah. Yang ketiga, intensitas cahaya diatur dengan menempatkan lampu dengan jarak 40 sampai dengan 50 cm dari tabung kultur. Yang keempat, umumnya tanaman kultur jaringan menumbuhkan lama penyinaran selama 14 sampai dengan 16 jam. Dan yang kelima adalah berguna untuk mengatur proses-proses morfogenik tertentu seperti pembentukan pucuk dan akar. Selanjutnya adalah suhu. Suhu sangat menentukan respon fisiologi dan kecepatan pertumbuhan. Kisaran suhu yang diperlukan yaitu berkisar antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Menurut Tujar et al. Tahun 2010, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh suhu lebih dari faktor lainnya pada saat air bukan merupakan faktor pembatas. Terdapat beberapa pengaruh suhu, yaitu yang pertama berpengaruh terhadap perkembangan sel dan jaringan, pembentukan organ tanaman, berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman yang berada di bawah pengaruh enzim.
Selanjutnya yaitu sumber eksplan. Eksplan adalah bagian dari tumbuhan berupa sel, jaringan, atau organ yang bisa digunakan untuk ditumbuhkan secara in vitro. Bahan eksplan biasanya dipilih bagian-bagian jaringan yang belum banyak mengalami perubahan bentuk dan kekhususan fungsi, atau dipilih bagian-bagian yang bersifat meristematik. Menurut Hendra Yono dan Wijayani tahun 1994, bahwa eksplan yang masih aktif membelah dapat mengandung hormon tanaman yang membantu pertumbuhan. Bagian-bagian tanaman yang dapat dijadikan eksplan adalah pucuk muda, batang muda, daun muda, kotyledon, hipokotil, endosperm, opari muda, anter, embrio, metatunas, kalus, nut atau buku, tunas, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai media dan lingkungan tumbuh eksplan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.